Pemirsa, kematian yang diduga terpapar COVID-19 akhirnya menjadi kegaduhan almarhum keluarga LS Manihar Siburian, Opung Andreas Doli Siburian, juga masyarakat sekitar, terkhusus masyarakat Jalan Merpati, Komplek Perumahan Gria Bulian Permai, Kelurahan Pinang Mancung, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Peristiwa yang terjadi Senin 19 April 2021 kemarin menyebabkan keluarga almarhum LS Manihar tidak terima pernyataan dari pihak Rumah Sakit Umum Sri Pamela, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara. Pasalnya, almarhum LS Manihar Siburian atau yang disebut Opung Andreas Doli Siburian meninggal positif COVID-19. Pernyataan yang mengagetkan itu ditolak keluarga almarhum sekaligus menolak dimakamkan sesuai standar pasien COVID-19. Alhasil pertengkaran pun terjadi. Pihak keluarga Opung Andreas Siburian meminta agar pihak Rumah Sakit Umum Sri Pamela menunjukkan hasil lab dari Laboratorium Mikrobiologi Farmasi USU Medan atau surat tertulis yang ditandatangani dari pihak RSU Sri Pamela sebagai bukti yang sah bahwa orang tua mereka benar-benar meninggal positif terpapar COVID-19. Setelah terjadi perdebatan sengit yang begitu menguras tenaga dan waktu yang lama, akhirnya lebih kurang pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat, pihak keluarga dan Satgas COVID-19 sepakat dan menerima orang tua mereka dimakamkan sebagai pasien COVID-19. Asalkan orang tua mereka dimakamkan di pemakaman keluarga yang terletak di Desa Tanjung Kasau, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara. Dalam acara pemberangkatan jenazah turut hadir Wali Kota Tebing Tinggi Insinyur Haji Umar Junaidi Hasibuan MM, Kapolres Tebing Tinggi AKBP Agus Sugiyarso SIK, dan Dim 0204 Deli Serdang Letkol Kapeleri Jeki Yudantara Esos, Camat Bajenis Dira Astama Trisna, anggota DPRD Tebing Tinggi Oga Matuhulu, Direktur Rumah Sakit Umum Sri Pamela Dr. Sahrijal Siregar MKS, Gas COVID-19 Dr. Randus Wahid Sitorus, Ormas PBB Kota Tebing Tinggi, PBB Hamparan Perak Deli Serdang, PBB Medan Belawan, dan LSM Wadah Generasi Anak Bangsa. Ini berita yang disampaikan ini, seperti ini kami sudah sering tangani di Belawan juga. Kadang rumah sakit dia tidak mengeluarkan berita akurat dengan data yang dikeluarkan. Kadang dia hanya dipanggil, istilahnya hanya seperti perawat yang mengeluarkan data itu. Kadang nanti dokter itu berkomunikasi dengan dia, hanya membuat statement-statement yang tidak pas dengan hasil lab test yang ditujukan seperti di sini ditujukan kepada USU. Jadi rumah sakit itu tidak langsung bisa mengeluarkan atau data itu bahwa dia yang mengeluarkan keputusan COVID. Itu harus memang tujuan pemerintah dibikin ke lab memang khusus untuk lab COVID. Jadi di sini saya lihat kelalaian yang dibikin dari Rumah Sakit Pamela, dia sudah kelalaian langsung memutuskan karena juga ini ditunggu-tunggu itu surat tidak ada langsung otomatis lama ditunggu. Kalau memang ada dia langsung ada kasih. Ini bertunggu dari sore sampai malam sampai jam segini. Jadi kami permintaan dari PBB, PHC Medan Belawan dan kolaborasi dengan DPC yang ada di Tebing Tinggi dan PHC Hamparan Perak. Kalau bisa kita benar-benar satu tetap mendukung mana yang benar. Dan juga kita untuk Rumah Sakit Pamela supaya ditindaklanjutin tentang rumah sakit. Sama juga dengan rumah sakit yang seperti ada di Marta Friska yang ada di Belawan itu ditutup karena tidak ada kejujuran. Tidak ada kejujuran. Jadi kita dapat tadi dari Pak Wali Kota, apabila ini kita tindak lanjutin, berarti kita harus memang mengarit sanksi kepada Rumah Sakit Pamela. Jadi kalau benar memang Rumah Sakit Sri Pamela lalai dalam melaksanakan tugasnya, Rumah Sakit harus beri sanksi, Pak ya? Ya, Rumah Sakit harus beri sanksi, terutama bukan hanya Rumah Sakit. Direktur dan juga dokter yang membuat statement surat itu tanpa dia keluarkan langsung berkolaborasi dengan USU. Dia mengeluarkan usulnya sendiri. Mungkin di balik ini karena pemerintah anjurkan siapa yang memain-mainkan COVID dan siapa rumah sakit yang membuatkan bisnis COVID akan ditindaklanjuti. Itu arahan dari langsung dari Pak Jokowi. Ada mengatakan COVID-19
ada yang mengatakan tidak. Bagaimana menurut Anda, Pak? Terima kasih Pak. Kebetulan kita dari DPC Deli Serdang bersama dengan jajarannya sangat ingin sekali data yang akurat. Sebenarnya perlu dari pihak rumah sakit jawaban itu. Profesional Pak ya? Ya, harus profesional dan mempunyai data akurat, membuktikan mayat ataupun seorang yang telah meninggal dunia itu memang betul-betul COVID terindikasi COVID-19. Di sini kami sangat mendukung pihak Wagabe dan DPC dari Tebing Tinggi. Kita dari Deli Serdang serta jajarannya sangat mendukung. Mari sama-sama kita buktikan kebenaran dan agar masyarakat yang melihat ini semua menjadi terbuka pikirannya bahwasanya COVID itu pihak rumah sakit harus bisa betul-betul mengakuratkan data mereka, mempositifkan pasien itu terkena COVID-19. Terima kasih. Saya sebagai ketua rasanya tidak ada keadilan dan tidak kesengajaan atau tidak kesengajaan, tapi ini seakan-akan membesar-besarkan COVID yang ada terjadi di Tebing Tinggi ini, sehingga pihak rumah sakit Stipa Merah sampai menyatakan bahwa COVID-19 itu kepada saudara Opung Andreas Doli Simatupang mengatakan COVID, ternyata tidak ada bukti. Tidak ada bisa membuktikan sebagai dokter Siregar tidak dapat mengatakan bahwa itu tidak COVID. Jadi kami sebagai pemuda Batak Bersatu DPC Tebing Tinggi akan menindaklanjuti bagaimana sesuai janji Pak Wali Kota akan mengusut tuntas bagaimana sebetulnya. Tapi yang kami lihat analisa dan ataupun tulisan yang ada sudah disampaikan kepada pihak yang berbuka itu tidak layak dan tidak jelas. Jadi, kami sebagai pemuda Batak Bersatu TPB Tebing Tinggi akan kami tindak lanjuti sesuai apa yang diakui dan diminta Wali Kota Tebing Tinggi Pak Haji Umar Hasibuan. Baik, terima kasih. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada PBB, DPC Kota Tebing Tinggi, serta dari PDG Lawan yang sudah ada di sini dan para PAC-nya. Saya dari LSM Badan Rakyat Bangsa, dan saya ketua provinsinya, Yason Sri Morino. Dalam hal ini kita melihat bahwa data yang mereka bawa adalah bukan data dari rumah sakit ataupun lab dari USU. Artinya beliau tidak COVID. Jadi yang meng-COVID-kan ini hanya rumah sakit. Jadi rumah sakit Sri Pamela yang bertanggung jawab sebagai direkturnya tadi Marga Siregar, ini akan kita proses juga dan kami akan menyelidiki di mana sebenarnya selipnya ataupun benarkah ini COVID. Inilah dari tanggapan kami bahwa ini adalah masalah serius dan masalah nasional supaya tidak terjadi lagi rumah sakit meng-COVID-kan orang. Harus sesuai dengan prosedur yang melalui lab dari USU. Itu mungkin yang saya ketahui dari protokol kesehatan ataupun dari peraturan pemerintah tentang bagaimana menentukan orang itu terjangkit kena virus COVID-19. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati keluarga Bapak Simatupang, keluarga yang hadir di sini yang sedang ditimpa musibah. Perkenankan saya bersama Pak Kapolres dan Pak Dandim yang pertama menyatakan duka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya orang tua kita ini. Siapapun pasti tak menghendaki orang tuanya untuk berpulang lebih dulu. Cinta kita kepada orang tua kita, tapi mungkin Tuhan lebih sayang kepadanya. Ini harus benar-benar kita pahami. Izinkan saya di sini menyatakan bahwa
proses daripada berpulangnya orang tua kita ini mengalami sebuah proses yang tentunya mungkin di sana sini ada yang merasa tidak puas terhadap penanganan secara medis, mungkin ada yang bertanya-tanya, tapi hasil akhir yang menyatakan bahwa orang tua kita ini terkena kepada satu penyakit pandemi COVID-19. Kami menyatakan bahwa sesuai dengan peraturan yang kami terima dan harus kami jalankan, ini sudah melampaui daripada ketentuan. Seharusnya paling lama 4 jam itu sudah harus kita tutano. Tapi hari ini sudah lebih daripada 4 jam, bahkan sudah hampir 9 jam barangkali, 10 jam. Maka kami berharap dengan sangat, mari kita lepas orang tua kita ini dengan doa kita untuk dia. Kita berharap bahwa semua yang kita laksanakan ini, yang pertama adalah untuk membuat dia menjadi lebih tenang. Yang kedua, untuk menjaga keluarga. Karena semakin lama orang tua kita di sini, semakin lama bapak kita itu di sini, maka potensi daripada kemungkinan penyebaran itu akan semakin tinggi. Oleh karena itu kepada kita semua, mari kita sikapi ini dengan secara bijaksana. Mari kita antar dia ke pemakaman. Mari kita doakan dia di sana dengan sebaik-baiknya. Dan kami menyatakan sehabis ini keluarga di sini pun akan kita lakukan pengecekan terhadap kesehatannya. Termasuk nanti besok kita akan minta didisinfektan. Itu menjadi bagian tugas kami. Tugas kami adalah bagaimana menjaga kesehatan daripada masyarakat, menjaga protokol kesehatan, dan melakukan apa yang harus kami lakukan. Dan tolong bahwa kami juga dilihat, diperhatikan, dan diminta pertanggungjawaban oleh Satgas Covid Nasional dari Jakarta. Saya yakin keluarga-keluarga di sini tak mau melihat kami disidangkan, tak mau melihat kami dihukum, gara-gara kami tidak melaksanakan tugas kami dengan sebaik-baiknya. Tolonglah itu kepada kami, dan kami sangat berharap waktu yang sudah sangat lama ini menjadi bahagian untuk kita. Biarlah untuk sementara kita habis di sini saja dan kita antarkan orang tua kita ini ke pekuburan. Dari Kota Lemang, Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, Tim Liputan Monalisa TV Kongli Saragi mengabarkan.